DPR Project. Demokratis, proaktif, reaktif. Halo, berjumpa lagi dengan kami DPR Project. Ngopi. Ngoceh pikiran. Oke, mantap. Alhamdulillah ini adalah pertemuan kita yang pertama di tahun 2021. Benar. Ya, kan? Formasi. Ini kita belum ngucapin dulu. Formasi kita bertiga. Sebelum kita mau ngucapin selamat tahun baru 2021. Telat sih. Tahun ini Telat sih, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. semoga di tahun ini kita bisa jadi pribadi yang lebih baik. Amin. Itu yang penting. Itu yang penting. Mudah-mudahan kita tetap langgeng ya. Amin. Amin. Seperti yang sudah kita doakan kemarin, Ki. Betul. Iya, walaupun betul. si Itu Fahmi- doa-doa kita, harapan kita. Mami nggak bisa ikut. Iya, waktu itu kurang enak badan dia katanya. Kurang enak. Soalnya saya harus naik ke gunung tingkat tertinggi itu. Tuh, gunung mana? Gunung Sindur. Sindur. Aduh. Kita mau bahas apa ya yang enak nih teman-teman? Kita kan anak muda nih. Ya. Kita hidup di lagi kenceng-kencengnya nih industri digital, industri teknologi nih. Medsos gitu. Medsos. Boleh. Hidup kita kan gak jauh-jauh tuh dari medsos. Oh iya, safari kita ngurek kayak gitu main Iya. gitu kan, main-main aja. Tapi kan di Indonesia nih sebenarnya medsos sama sosmed, media sosial sama sosial media itu sebenarnya sama apa beda sih? Waduh, gua agak susah gua jawabnya. Iya nggak sih? Iya nggak? Lu pernah dengar ada istilah nggak sih media sosial kan? Dengan Sosial media dan Sosial media. Bedanya apa? walaupun beda dua kata penempatan posisinya, tapi kayaknya punya makna yang berbeda itu duanya. Maknanya berbeda. Iya. Media sosial sama sosial media. Iya, lu apa jawaban lu? Kalau kata gua sih harusnya sama artinya. Karena kan media sosial itu kan kata serapan dari sosial media dalam bahasa Inggris. Oh, Ya, dibalik. Kalau kaidah kebahasaan kan di Inggris kan kalau diterjemahkan ke Indonesia dibalik kan. Sebenarnya artinya sama, tapi memang bener kata lu Mi. Jadi berbeda sekarang kalau di Indonesia. Gua ngelihatnya ya kalau dari kacamata gua tuh kayaknya beda antara media sosial dan sosial media. Sekarang itu sebenarnya kan kalau sosial media itu kan fungsinya itu kan buat kita bersosial kan, alat media itu kan alat kan, wadah. Sosial itu kan cara hidup kita bersosial, bermasyarakat itu kan pakai media itu. Nah, tapi kayaknya media sosial dan sosial media ini sekarang jadi punya arti berbeda. Sosial media itu tadi untuk tempat kita bersosial. Kalau media sosial ya tempat media itu kita nih, tempatnya sosial itu memamerkan gitu tingkat sosial kita gitu, kualitas sosial kita gitu sih. Sosialita. Nah itu jadi ke arah situ sih gua ininya gitu. Iya. Perbedaannya jadinya. Nah, cara lu berdua dalam bermedsos atau bersosmed, bermain sosial media itu gimana sih? Cara kalian tuh, Nathan? Ya, kalau gue pribadi sih ya sama, karena berhubungan juga dengan dua kata itu, media sosial dengan sosial media. Media yang seharusnya bisa menjadi jembatan untuk kita bersosial, tapi saat ini gue rasa malah bukan lagi berjalan sebagaimana fungsi seharusnya. Iya, bener kan? Tapi malah kita bukan digunakan untuk menyambung silaturahmi, tetapi malah menjadi tempat ajang untuk bergengsi. Iya, menunjukkan tingkat sosial kita gitu loh. Betul. Dan kalau ditanya kembali tentang gimana caranya untuk bermedia yang baik, ya harus pandai-pandai lah melihat di sekitar. Bisa juga mengatur ego, karena ya wajar lah misalnya kita lagi makan di tempat yang mewah, siapa sih yang nggak pengen memamerkan itu. Iya. Tetapi ego yang rendah, kedewasaan, pengalaman bisa ngelihat sekitar yang mungkin bisa meredam itu, bahwa nggak semua orang loh bisa menikmati hidangan itu. Iya, betul. Lu gimana, Ki? Sama sih, kalau cara gue bermedia sosial tuh ya kan media sosial kan gunanya untuk kita berhubungan dengan orang lain walaupun dengan jarak yang jauh gitu kan. Fungsinya sama kayak telepon konvensional zaman dulu kan.
gitu. Tapi kalau cara gue bermedia sosial, gue berusaha sebagaimana mungkin ya untuk meredam itu supaya gue nggak memperlihatkan kehidupan pribadi gue gitu. Oh, lu berarti di medsos mah lu agak privat berarti. Agak benar, agak privat sih. Pokoknya gue membagikan apapun yang sekiranya bermanfaat gitu. Bermanfaat, ya. Emang itu berarti kembali ke tujuan masing-masing. Iya, tujuan dalam masing-masing. Sosial media Benar kan. sih. Ya kalau tujuan berarti tujuan yang paling utama lo kalau bisa gue bilang itu memamerkan karya ya. Iya. Karya. Penting mah berkarya sih. Berkarya. Ya, walaupun sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan juga siapapun yang menggunakan media seperti itu, karena kan kembali kepada hak mereka sebagai pengguna. Semua itu walaupun ketika kita berbicara tentang sosial ada sesuatu yang kurang baik di dalamnya. Betul, karena kan namanya gue sosial, berarti bukan cuma kita doang di sana gitu. Ada orang-orang lain gitu. Nah, kalau menurut lu nih, Bor, media sekarang yang benar-benar lagi ramai digunakan, apalagi anak-anak kecil udah banyak menggunakan aplikasi-aplikasi. Menurut lu, ketika anak kecil itu menggunakan media yang seharusnya belum digunakan pada waktunya, udah dampak apa kira-kira? Dia baik atau enggak ketika menggunakan media pada usia yang belum sewaktunya? Dibilang baik juga enggak, dibilang nggak baik juga enggak juga. Nah, coba deskripsikan. Jadi itu harus ada yang terpenting kalau anak kecil misalnya, anak kecil bermain sosial media itu main handphone, di situ harus ada orang tua yang tetap mendampingi. Nah, apa yang dia lihat itu konten-kontennya misalnya. Kalau buat belajar misalnya kan, kalau usia anak segitu harusnya dia yang dilihat itu yang dibaca itu pelajaran kan, misalnya pelajaran. Nah itu kenapa gue bilang lumayan penting di situ. Tapi dibilang nggak penting juga karena hal-hal yang seperti itu dia ngerti sosmed, buat ngerti aplikasiinnya gitu, buka YouTube, ntar juga gitu, itu mah bakalan ngerti sendiri. Berjalannya waktu ya. Tapi nangkep gak maksud gue? Iya. Jadi seakan-akan usia segitu yang lagi mantep-mantepnya daya ingatnya, sayang-sayang kalah harus diisi dengan gadget gitu. Tapi soalnya banyak hal-hal buruk sih dari medsos itu. Iya. Gitu. Ada banyak hal-hal buruk. Karena bikin kita jadi apa ya? kurang buat bersosial di masyarakat, di kehidupan nyatanya tuh kurang nantinya. Kalau kita terpaku sama medsos itu, sama gadget, medsos gitu. Bahkan kita kan sering ngelihat berita tuh ya, yang kata ada orang yang sedikit gangguan kejiwaannya yang begini aja karena kecanduan semuanya. Kecanduan, ya. Itu ya kurang lebih karena efek gadget, penggunaan yang berlebihan. Nah. Lu berdua kecanduan gak? Enggak lah, gua enggak dong. Enggak. Ya alhamdulillah sih untuk detik ini. Kalau untuk masuk ke kata kecanduan sepertinya enggak. Gua enggak. Cara ngatasinnya gimana? Biar lu enggak. Iya banyakin aja kayak gini nih. Diskusi kayak begini. Oh, termasuk ini. Iya, banyakin aja diskusi kayak gini, diskusi secara langsung supaya lu enggak kecanduan. Tanpa ada handphone gitu. Betul. Tanpa ada handphone. Yep. Karena ketika kita berpikir bahwa kehidupan nyata itu lebih menyenangkan daripada kehidupan media yang sosialnya itu, kita kan bisa mengurangi itu semua. Karena terkadang wabil khusus ya anak-anak yang masih kecil, yang masih menginjak remaja, terlalu nyaman dengan dunianya. Jadi dia lupa bahwa ada teman-teman yang nyata, yang nanti ketika dia jatuh, yang ketika dia butuh pertolongan, yang nolongin bukan yang di HP-nya, tapi yang teman-temannya. Bukan update status. Oke, berarti. Nah, gue balikin, lu kecanduan nggak? Lu belum jawab. Gue. Iya. Gue jujur terus terang. Lu nih bangku turun mulu. Gue agak malu bilangnya sebenarnya. Canduan berarti lu kecanduan. Enggak kecanduan, enggak terlalu. Nggak terlalu. Gue lumayan sih ya sama handphone itu.
Tapi gue selalu berupaya untuk ngurangin gitu. Misalnya cara ya mengubah jam main handphonenya misalnya. Misal lagi beraktivitas sama orang ya, misal lagi ngobrol sama orang, ya gue harus sadar dong di situ adalah kesempatan gue buat nggak main handphone. Kayak gitu. Kebanyakan sekarang begitu ya. Iya. Ngumpul doang. Ya kayak kita gini kan, ya Iya. mungkin kita lagi ngobrol gini sambil main Makanya handphone. perbanyak. Kalau menurut gue sih cara mengatasinya yang paling tepat ya perbanyak beraktivitas secara nyata dengan berkumpul-kumpul gini. Cari wawasan yang lebih luas, informasi yang lebih luas gitu. Ya diubah aja lah pokoknya mindsetnya sih. Mindsetnya diubah. Dan yang paling penting ya peran orang tua nggak bisa terlepas. Ya. Apalagi untuk anak-anak yang Tapi masih kalau usia kita kan orang tua udah nggak ini kan. Yang bahaya memang di usia-usia masih anak-anak. Karena di situ karakternya nanti terbentuk. Nah, dari obrolan kita omongin ini ada agak menurut kalian teman-teman hal buruk akibat kecanduan medsos? Ya kalau menurut gue pribadi ya sebenarnya dari awal kita tadi berbincang kita udah bahas banyak menyinggung tentang hal negatifnya. Salah satunya hal negatif yang paling besar yang kita lihat di kehidupan yang nyata, khususnya gue nih yang di keluarga dan di teman, kurangnya rasa kepekaan terhadap lingkungan. Iya, sederhana lah misalnya ketika kita lagi main handphone, kuping itu kalau dipanggil nggak peka, nggak tahu kenapa. Mungkin karena daya fokusnya yang terlalu tinggi, terlalu menyenangkan. Kayak lu tadi. Iya. Bahkan banyak juga yang kasus yang ketika main handphone jatuh ke sungai, nabrak, ditabrak. Kenapa? Karena itu kurangnya dia bisa. Sebentar, teman-teman. Gue bakar rokok ya. Gue asem banget. Siap. Lanjut nih. Ya itu sih kurang lebihnya. Jadi kurangnya kepekaan terhadap sekitar. Jadi sama kepercayaan diri sih. Kepercayaan diri tuh kalau kita kecanduan sama medsos itu ngikis kepercayaan diri kita. Ya karena apa? Karena kita hidupnya cuman di handphone kita aja. Begitu kita terjun ke dunia nyata, kita pasti jadi insecure anjay. Ya karena emang dari awalnya nggak melakukan pelatihan mental dan pengembangan diri. Apalagi dari media sosial itu kan banyak orang yang membuat dia membandingkan dirinya dia dengan orang lain. Betul. Itu yang menurut gua hal terburuk. Dia buka Instagram misalnya, dia ngelihat postingan teman-temannya tentang kemajuan teman-temannya, kemajuan orang lain, di situ dia malah jadi iri minder, iri. Itu hal buruk, itu sih menurut gua hal buruknya. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengupdate tentang kemewahan hidupnya dengan alasan memberikan motivasi buat orang lain, kalau menurut lo pribadi gimana? Aduh. Dulu. Ini berat sih ya, ini nyangkut orang lain. Gimana sorry tadi? Ya, misalnya ada orang yang update status ini nih kemewahannya, arloji, gadget atau lain sebagainya dengan alasan motivasi untuk orang lain. Menurut lo gimana? Rizky dulu deh. Menurut gua kalau memberikan motivasi itu maksud gua kalau mau memberikan motivasi itu ya step-stepnya, bukan hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya udah pasti orang ngelihat pasti iri. Nah, makanya motivasi sekarang orang-orang termotivasi sama orang-orang iri itu beda-beda tipis. Yap. Cuman kayak dipisahin sama rambut bayi itu tipis banget. Antara termotivasi sama iri itu beda tipis jadinya. Kalau cuma ngelihat dari hasil. Makanya yang harus diberikan untuk motivasi itu harusnya step-stepnya, langkah-langkahnya. Bagaimana dia membangun proses yang panjang itu supaya dapat ke hasil yang itu. Ya hasil yang bisa dilihat orang. Gitu. Itu sih. Ya kalau menurut gue sebenarnya hampir sama sih yang dibilang Rizky. Jangan nyamain dong. Enggak, emang sebenarnya itu. Cuman udah duluan lu colong gitu. Ketika orang dengan mengatakan memotivasi, apabila sesuai dengan apa yang dia praktekkan sebenarnya gitu,
jujur gitu. Jadi memberikan motivasi itu jujur. Sah-sah aja sih. Sah-sah aja. Yang penting jangan ketika dia ngasih motivasi misalnya tentang dalil misalnya. Tentang keberagamaan. Apalagi tuh Ki. Tapi dia toleransi gitu. Tapi dianya sendiri nggak mempraktekkan itu. Jadi omong kosong aja kalau kita tahu orangnya yang sebenarnya tuh dia nggak seperti itu gitu. Oh iya. Tapi kalau dia benar seperti itu dengan apa yang dia katakan sebagai motivasi, nggak masalah sih. Dan yang terpenting ya kalau menurut pribadi gua harus memberikan pesan terakhir bahwa kesuksesan itu bukan hanya dari apa yang dia pamerkan gitu. Misalnya dari harta, ya nggak semua orang yang hartanya banyak itu udah sukses, dan nggak semua orang yang sukses harus punya harta banyak. Karena kenyamanan hati dan kondisi itu yang lebih sukses kalau menurut gua. Bagian benar sih, kalau kata gue ya, kesuksesan itu definisinya tuh nggak jelas. Iya. Setiap Semuanya orang punya tolak ukur masing-masing. Iya. Nih misal ada orang yang bilang ngeklaim kalau dirinya udah sukses karena punya mobil 2 mobil sport gitu. Kemudian datang nih temennya, lu mah belum sukses, suksesan gue punya rumah 4, mobil gue 5, terus jet pribadi, ya kan? Terus datang lagi temennya, lebih lagi hartanya, ini kan sukses masing-masing berarti, tolak ukur suksesnya kan masing-masing. Tapi giliran yang udah paling kaya, pusing banget, enak banget yang di pinggir sawah, bisa duduk santai, nikmatin hidup, begitu ya. Iya, sukses tuh jadinya beda-beda, nggak bisa nggak bisa diklaim sendiri-sendiri gitu. Iya, sebenarnya panjang sih ya pembahasan itu. Dan nggak bisa juga kita menghalangi. Ya, bener nggak sih? Betul. Iya sih, benar. Kalau udah ngomongin hak ya lain gitu. teruskan aja lah kalau udah ngomongin hak. Oke, gue mau nanya lagi nih. Ini agak berkaitan dengan keadaan kita sekarang kayaknya. Gue jadi tertarik dengan situasi sekarang. Apaan nih? Kenapa orang-orang agak takut buat berkomentar di media sosial yang memanuver gitu, maksudnya apa istilah itu? Ya misalnya berkomentar tentang Yang terlalu tajam lah, berkomentar terlalu tajam, menyoroti gitu, menyoroti suatu topik gitu. Suatu topik, suatu keadaan, suatu sensasi. Ya, kalau menurut gue pribadi ya, pertama dilihat dulu. Apakah ada UU ITE? Apa yang dia komentari itu memang perlu dikomentari atau tidak, itu yang pertama. Karena ada orang yang gemarnya berkomentar, tapi ternyata yang dia komentari itu nggak perlu dikomentarin. Kalau misalnya kayak kehidupan orang ini, ya udahlah nggak usah dikomentarin. Tapi itu pertama. Dan yang kedua, berkomentar memang hak setiap orang gitu kan. Betul. Tapi di dalam berkomentar juga ada kaidah-kaidah yang nggak bisa kita tabrak atas dasar hak. Wah, nggak bisa. Iya, makanya yang tadi gue bilang, kalau udah ngomongin hak, iya gimana sih kalau udah semua ngomongin orang punya hak, cuman tetap menggunakan haknya dengan bijak. Iya, haknya dengan bijak. Jangan sampai malah menyinggung, menyakiti setiap orang. Karena ketika kita menyakiti perasaan orang lain atas apa yang orang lain lakukan, loh, dia juga punya hak di dalam hidupnya. Jadi nggak akan ketemu titiknya. Jadi yang pasti berkomentar mah boleh. Yang penting sesuai dengan kaidah berkomentar yang baik. Oke. Nah tadi lu kayaknya gembira banget. Pas gue bilang masalah apa karena takut UU ITE? Waduh. Atau karena banyak orang-orang misalnya influencer yang ditahan gitu gara-gara berkomentar, bercuit gitu. Kan jalanan kita kan lagi licin, Bos. Rawan kecelakaan. Ngomong aja. Hai. Kalau masalah UU ITE agak-agak ada nyambungnya juga mungkin ya kita nggak tahu, kan mungkin ada. Terus kalau misalnya masalah ya itu yang intinya berpendapat itu, kenapa orang-orang jadi kayak takut? Karena sering dibully ya nggak sih di media sosial tuh? Kita saling bully. Ya karena kita komentar. Nah itu komentar di. Misalnya ada suatu pembahasan gitu, video topik. Mereka berkomentar saling bully satu sama lain. Iya, saling bully satu sama lain. Itu gue juga bingung juga gue ngeliatnya.
makanya gue yang bikin gue malas komentar itu ketika ada yang harus gue omongin nih dari suatu topik itu ada aja yang bully. Maksudnya bukannya takut, bukannya malas aja gitu ngeladeninnya ya, sesuatu hal yang nggak ada untungnya menurut gue. Apalagi seperti video-video kita yang sebelumnya, kalau kalian nonton, nggak ada yang nonton. Tidak ada yang menonton. Yang menonton adalah keluarga kita sendiri. Iya, ada, kita udah sampai 61 viewers tapi itu di skip semua. ada. Itu 30-nya dari keluarga gua. Itu 30-nya. 30-nya dari keluarga gua itu. Sisanya dari keluarga gua 31-nya dari lu. Satunya dari gua sendiri. Cuma jadi ke situ deh. Bahwa lanjut. Orang-orang yang pantas berkomentar hanyalah pak di bidangnya. Iya benar. Dan itulah, padahal setiap orang punya hak untuk berkomentar. Itu balik lagi. Jangan dibully lah ya kalau komentar tuh. Iya. Boleh dah didebat tapi jangan dibully dengan fisik, dengan apalagi hal-hal yang sara gitu ya. Iya. Oke. Kayaknya sekarang tuh kalau kita soal komentar itu ya, berpendapat komentar, kalau kita beda dari keseragaman orang lain gitu, itu kita bakalan dicecer, kita bakalan jadi sasaran. Kayaknya ya mereka itu yang kecanduan medsos. Yeah. Jadi dia menumpahkan kekesalannya itu dengan menghina-hina orang gitu. Iya, itu udah banyak banget ya. Iya. Oke. Ada pesan terakhir gak? Ya, kalau dari Buat pribadi, buat generasi-generasi yang saat ini yang mungkin kita termasuk di dalamnya, penggiat-penggiat media sosial, ya semampu mungkin lah untuk bijak di dalam menggunakan media sosial. Karena yang menggunakannya hanya kita sendiri, tapi yang melihatnya banyak orang. Tuh. Rizky ada pesan? Nambahin aja dari Fahmi, yang ngelihat bukan cuman yang punya gadget. Coba pikirin banyak orang yang hidupnya kurang beruntung dari kita, walaupun dia mungkin nggak melihat kita di media sosial, tapi cobalah kita berpikir seandainya mereka melihat gitu. Iya, betul. Berarti kembali ke tujuan kalian untuk bermain sosial media, nggak usah takut. Yang penting kita tahu tujuan kita main sosial media. Kayak misalnya gue main Facebook ya untuk mencari teman, gue main Twitter untuk curhat, gue main Instagram untuk berkarya gitu. Ya, berjalan di fungsinya. Iya. Jadi tetap kalian bermainlah media sosial sesuai tujuan kalian masing-masing, nggak apa-apa. Dan yang terakhir sedikit lagi, bahwa nggak semuanya yang terkenal itu baik, karena banyak juga yang terkenal tetapi malah mendapat hujat dari keluarganya. Kan kita zaman sekarang apapun dilakukan yang penting terkenal. Iya. Yang penting dia bisa naik daun. Gampang. Kalau terkenal di Indonesia gampang. Iya. Jangan nanggung ya. Kalau mau konyol sekalian. Padahal nggak semua orang gitu yang sih. terkenal muncul di TV itu diangkat dari hal yang baik. Mendingan jadi orang yang biasa tapi disenangi oleh orang-orang di sekitar. Bermanfaat, yang terpenting itu bermanfaat untuk orang lain. Oke. Sepertinya pembahasannya sudah lumayan. Lumayan apa? Panjang. Sudah lumayan Mendapat intisarinya. Dari Gua pembahasan. agak susah nyari istilahnya. Kebanyakan mikir istilah kayaknya. Oke. Kayaknya langsung kita tutup aja ya. Iya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Episode. Dan topik Siap. yang berbeda. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. DPR Project. Jangan lupa selalu ada kopi. Kopi. Ngoceh pikiran. Belum jadi sponsor.